rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin qala. Ya. Alal madhhabil imamil a'zamil mujtahidi, ya, nasiris sunnati wad dini, Abi Abdillahi Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' al-Syafi'i, wulida bi Ghazzata sanata khamsina wa mi'ah wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu yaumal jumu'ati bi Misra salkha rajabin sanata arba'in wa mi'ataini. Ya, alal madhabi, sesuai dengan madhab. Ini kemarin kan ceritanya beliau ini diminta oleh sebagian sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau, untuk menulis sebuah kitab fikih yang ringkas, yang mukhtasar. Ya, yang bagaimana yang mukhtasarnya? Fil fiqhi, ya, dalam fikih, ala madhabil imam, sesuai dengan madhabnya al-imam al-a'zam, imam yang agung, al-mujtahid, yang mujtahid. Nah, di sini rahimakumullah saya ingin sedikit untuk bahas tentang madhab, ya. Ini buku fikih sesuai dengan madhab. Nah, ini apa sih pentingnya kita belajar fikih sesuai madhab? Hadirin rahimakumullah, apa itu madhab? Madhab itu kalau bahasa mudahnya kita artinya pendapat. Ya, bahasa mudahnya itu adalah pendapat seorang imam. Jadi kalau kita mengikuti madhab fulan, itu artinya mengikuti pendapatnya si fulan itu madhab begitu, ya. Nah, apakah kita di dalam berfikih atau dalam mengamalkan fikih, atau dalam bahasa lain, apakah kita ketika beribadah itu mesti mengikuti madhab atau pendapat seseorang, ataukah kita boleh beribadah sesuai dengan pendapat saya saja? Ngapain saya ngikuti orang, kan gitu. Nah, secara hukum asal rahimakumullah, seseorang itu boleh beribadah sesuai dengan pendapatnya sendiri supaya terjadi ketenangan. Tetapi mengikuti pendapat sendiri itu menjadi boleh kalau memang orang tersebut punya kemampuan di dalam memahami teks-teks atau dalil-dalil syariat. Itu. Jadi kita ini kan beribadah berdasarkan dalil, berdasarkan nas syariat, berdasarkan perintah Allah dan nabinya. Nah, ketika Allah dan nabinya mengeluarkan sebuah pernyataan, kita mampu nggak memahami pernyataan itu? Kalau kita mampu memahami dengan baik, oh silakan laksanakan ibadah sesuai dengan pemahamanmu yang apa benar itu, ya, yang sesuai dengan apa kaidah-kaidah ilmu. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu memahami, maka apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau kita harus ikut pemahaman orang yang paham, kan gitu. Harus ikuti pendapat orang yang paham. Itu hal yang sangat lumrah, hadirin. Sangat, ya, sangat apa alami dalam semua jenis keilmuan. Kita mau belajar ilmu apa saja, kalau kita belum sampai derajat profesional yang sangat ahli, kita akan tertuntut mengikuti pendapat sang ahli, kan gitu. Kita belajar ilmu kedokteran, kalau masih awal-awal, masih baru belajar jadi dokter, pasti yang kita baca buku-bukunya para dokter-dokter yang hebat-hebat itu. Kita di apa bidang teknik masih ngikuti profesor-profesor ahli-ahli dalam bidang teknik. Kita mau nanam padi saja ngikuti orang yang sudah pengalaman nanam padi. Itu juga apalagi dalam agama. Maka oleh karena itu, kalau dalam bahasa saya pribadi, saya mengatakan bermadhab itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan untuk orang awam. Kalau dia mau selamat, ya. Tapi kalau dia nggak ngikuti madhab, pasti akan mencela-mencela, akan lompat-lompat, kadang A, kadang B, karena nggak punya pijakan, gitu. Ya, jadi oleh karena itu bermadhab ini penting. Makanya kalau kita belajar fikih itu yang paling pas pakai madhab dulu. Oh Ustaz, saya nggak mau pakai madhab. Madhab itu kan nanti nggak ngikutin Nabi. Nah itu kan banyak orang begitu.
Lu pikirnya apakah seorang imam mazhab itu kemudian ketika mengeluarkan pernyataan itu tidak mengikuti Quran dan hadis? Gak mungkin. Kita lo hadirin yang bodoh, yang gak punya ilmu saja, yang ibadahnya pas-pasan, yang imannya mungkin secuil daripada ulama besar itu. Kita saja kalau mau sholat, mau ibadah, pingin yang berdasarkan dalil kan? Makanya kita kan ngotot, pengen belajar mana sih dalil yang benar, mana hadisnya kan kita benar. Apa dalilnya kan kita sering begitu. Kadang-kadang kita yang bodoh saja mencari dalil, apalagi para ulama. Makanya nggak boleh kita mengatakan kalau ada orang, wah apa saya ngikuti Nabi nggak ngikuti para apa ngikuti madhab, itu tuh orang jahil murakkab, bodohnya double ya, bodohnya double yang begitu itu. Nggak mungkin. Bahkan kalau dalam Al-Quran ini ada penegasan dalam 2 ayat, kalimatnya sama, dalam 2 ayat yang berbeda, tapi kalimatnya sama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah, ahla dzikri kepada ahlu dzikir, maksudnya ulama. Ahlu dzikir ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak tahu. Kalau kita baliknya, kita balik ya kalimatnya. Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak paham, tanyalah ulama, kan gitu bahasanya. Bukan kalau kamu nggak paham, bukalah Quran dan hadis, kan bukan begitu. Gak mungkin kita nggak paham suruh buka Quran dan hadisnya tambah nggak paham lagi. Apalagi kita orang Indonesia mau memahami Quran dan hadis, baca Qurannya aja lo kadang-kadang masih belum lurus, ya tajwidnya belum benar, kok mau ngambil dari Quran. Nah inilah makanya secara singkat tadi pembahasan tentang mazhab ini panjang. Intinya kita kalau dalam berfikih, dalam beribadah itu tidak mungkin lepas dari mazhab. Itu hal yang niscaya. Ya, kalau kita nggak mau pakai mazhab, berarti kita udah alim besar, nggak usah ngaji lagi. Langsung dia langsung dia mengeluarkan pendapat fatwanya langsung. Kenyataan kan tidak. Gitu. Oh, saya kan ngikut ustadz itu dia ngikut Quran dan hadis. Berarti ustadznya itu jadi mazhab dia berarti. Ya, oh saya kata ustadz fulan ini begini hadisnya begitu. Berarti saya ngikuti Quran itu. Bukan, itu kamu ngikuti pendapat ustadzmu itu. Ustadzmu itu mengarahkan kepada hadis ini. Daripada kita ikut ustadz, mendingan kita ikut ulama yang jelas katanya. Bukan yang kita meragukan ustadz, bukan ya. Mungkin dia punya ilmu juga. Tapi kalau kita disuruh milih hadirin, kita punya penyakit, ada pilihan. Kamu pilihannya tanyanya kepada mahasiswa kedokteran atau dokter biasa atau dokter spesialis. Kira-kira kita mau ngikutinnya yang mana dari 3 orang ini? Pasti spesialis. Nggak mungkin kita tanya sama mahasiswa kedokteran, ya, sama dokter yang udah jadi ulama aja. Kalau kita bisa milih, mendingan ambil yang spesialis. Kalau perlu bukan spesialis lagi, yang lebih tinggi daripada spesialis. Nah, seperti itu hal yang lumrah. Makanya kita ibadah pakai mazhab itu niscaya, nggak bisa kita lepas dari mazhab. Nah itulah kemudian di sini kenapa kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Karena umumnya orang Indonesia dan hampir semua kaum muslimin di wilayah Nusantara itu maksud saya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura dan sekitar negaranya, itu selalu mazhabnya adalah Syafi'i. Apa buktinya? Coba tanya orang-orang di luar sana. Ya, kita ini selalu dikenalnya wilayah kita itu mazhabnya Syafi'i. Secara umum lah, meskipun ada yang mungkin bukan mazhab Syafi'i, oke, tapi secara umumnya kita mazhabnya Syafi'i. Disadari atau tidak, kita kalau melihat di berbagai tempat itu ngikuti mazhab Syafi'i. Pergilah kemana-mana, ya umumnya mazhabnya Syafi'i. Begitu. Jadi memang memilih mazhab Syafi'i itu adalah sebuah hal yang paling relevan untuk kita yang ada di Indonesia. Di Al-Azhar, ya, kalau mahasiswa mau masuk fakultas syariah, fakultas hukum Islam, itu ditanya dari awal, kamu mazhabnya apa? Nanti setiap mazhab itu setiap mahasiswa akan dikelompokkan sesuai mazhabnya masing-masing. Yang mazhab Syafi'i ikut belajarnya di rombongan Syafi'i, yang mazhabnya Hanafi ikut rombongan Hanafi. Supaya apa? Nggak tabrakan. Supaya pas kembali ke wilayahnya masing-masing dia bisa mengajarkan sesuatu apa yang umum di masyarakatnya. Kalau kita belajar mazhab, kalau masyarakat kita Syafi'i, atau kita ngambil mazhab Hanafi, datang-datang kita ke sini,
Gimana sholat kalian itu nggak benar semuanya? Ya, kan ada perbedaan antara Hanafi dan Syafi'i. Ya, misalnya dalam wudhu ada bedanya, dalam sholat ada beda dikit-dikit. Kalau itu yang dijadikan ukurannya salah semua jadinya. Makanya dari dulu hadirin, dari zaman ulama-ulama klasik dulu, kalau ada orang mau ngaji ditanya dulu, di tempat kamu itu apa yang umumnya mazhab? Oh ini, oh kamu jangan ngaji sama saya, beda mazhab. Tapi saya pingin karena engkau ini ulama besar, nggak bisa kamu jangan pergi ke sana. Itu dari dulu begitu jalan. Begitu. Kecuali kalau dia itu sudah jadi seorang alim, lalu dalam keilmuannya itu menuntun dia pindah mazhab, itu beda lagi. Bahkan ada beberapa ulama yang berfatwanya itu dalam dua mazhab. Karena dia sama-sama ahli dalam dua mazhab itu. Ya, itu. Misalnya ada imam namanya Ibnu Daqiq Al-Aid, ulama abad ke-7, itu ahli Syafi'i dan ahli Maliki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu terkenalnya mazhab Hambali, tapi dia dalam mazhab Syafi'i juga hebat. Jadi mufti juga dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Tidak ada seperti itu karena memang keilmuannya yang luar biasa. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini salah satu kenapa kita pakai mazhab Syafi'i, karena umumnya di Indonesia Syafi'i, gitu ya. Di mana-mana orang ngaku orang Indonesia ini adalah mazhabnya Syafi'i. Ya. Dan juga Imam Syafi'i secara pribadi juga punya keutamaan-keutamaan yang lain yang banyak. Ya, tapi secara umum inilah yang menyebabkan kita di sini belajarnya pakai mazhab Syafi'i itulah. Kalaupun nanti ada beda-beda ya nggak apa-apa, kita hormati. Sekarang ini mulai ada mazhab yang lain masuk Indonesia, yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali nih yang agak-agak beda sama kita itu Hambali hadirin biasanya. Ya, kalau mazhab Maliki dan mazhab Hanafi saya belum ketemu orangnya. Karena kan kalau kita ngerti perbandingan mazhab, kita tuh tahu, oh ini orang ini sholatnya pakai mazhab ini. Oh, cara sholatnya begitu, misalnya sedekapnya misalnya, oh ini dari mazhab ini, kita bisa ngerti. Ada orang sedekapnya ke bawah begini misalnya, nggak sedekap, oh ini mazhab Maliki namanya, kita tahu. Sedekapnya di bawah, oh itu Hanafi kan sedekapnya di bawah begini. Atau Hambali juga kadang-kadang di bawah pusat. Kalau di sini Syafi'i biasanya, dan Hambali juga ada di sini. Ya, kalau di sini nggak ada. 4 mazhab nggak ada taruhnya di dada begini. Ya, itu yang sebatas ini. Ibnu Qayyim, seorang ulama besar dari mazhab Hambali sendiri. Ibnu Qayyim itu ulama yang banyak diikuti kelompok ini ya, Salafi itu ya. Mengatakan ini namanya takfir. Jadi kalau sholat itu begini tak ada ini namanya takfir. Takfir bukan mengkafirkan ya, ini bahasa. Apa istilah takfir dalam sholat? Takfir dalam sholat itu artinya bersedekap di atas dada. Ini namanya takfir. Takfir itu hukumnya makruh dalam mazhab Hambali. Enggak ada yang begini. Kalau Syafi'i di sini semua, ya begitu. Jadi kita kalau ngelihat gerakan orang sholat tahu, ya ada orang sholat misalnya apa, bacaannya misalnya agak beda sedikit, nggak pakai basmalah, oh ini bisa mazhab ini nanti itu. Nah sebatas yang selama ini saya lihat di Indonesia, mazhab Maliki dan Hanafi nggak ada. Kalau Hambali ada, karena apa? Banyak para ustadz-ustadz yang belajar di Saudi, kemudian dia mengadopsi dari apa yang dia belajar dulu dibawa ke Indonesia. Juga di Indonesia dulu ada ulama-ulama yang membawa mazhab Hambali dipraktekkan secara sedikit-sedikit. Sekarang sudah banyak. Ya, terus terang yang saya kasih contoh, umumnya para ustadz-ustadz dan orang-orang yang dalam kelompok Salafi itu mempraktekkan mazhab Hambali. Ya, tapi kalau dilihat secara lebih detail lagi, tidak Hambali murni. Kadang-kadang ada pendapat Hambali tapi tidak dipraktekkan, gitu. Tapi cenderungnya kepada pendapat lebih kuatnya lagi kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Maka sebagian orang yang mengatakan para teman-teman di kelompok Salafi itu bukan Hambali sebenarnya, tapi Taimi. Taimi itu pengikut dari Ibnu Taimiyah. Karena kecenderungan terhadap Ibnu Taimiyah lebih kuat daripada kecenderungan terhadap mazhab. Ya begitu. Ada contohnya, ada contohnya. Ya ada contohnya. Ya misalnya sholat tarawih. Ya kalau dalam pendapat muktamad dalam mazhab Hambali, tarawih itu 20 rakaat, sebagaimana mazhab-mazhab 4 mazhab dan mazhab-mazhab yang lain. Ya kalau mazhab yang 8 rakaat itu disebutkan Ibnu Taimiyah. Memang Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada 8. Meskipun beliau mengatakan yang melakukan 20 itu bagus, tapi yang 8 juga bagus.
Tapi kalau ulama-ulama dulu ketika menyebutkan tentang apa sih atau pendapat-pendapat ulama yang khilaf tentang jumlah rakaat tarawih, gak pernah menyebutkan satupun yang menyebutkan 8, gak ada. Saya kasih contoh, misalnya dalam mazhab Syafi'i yang paling terkenal itu Imam Nawawi dalam menjelaskan mazhab-mazhab dari yang lain. Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang mazhab-mazhab ulama dalam jumlah tarawih itu menyebutkan 3 pendapat. Satu, mazhab 20 rakaat itu umumnya ulama. Ya, umumnya ulama. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Tsauri, dan itu umumnya ulama. Ada pendapat kedua adalah 36. Itu pendapatnya Imam Malik. Jadi 20 naiknya 36. Imam Malik. Apa alasan Imam Malik? Karena beliau ini punya dalil namanya amal ahli Madinah, melaksanakan apa yang ada diamalkan oleh penduduk Madinah. Kata Imam Malik, penduduk Madinah itu kalau tarawih 36. Itu. Ya. Pendapat ketiga yang dinukil oleh Imam Nawawi yaitu tarawih itu 40 rakaat. Witirnya 7. Jadi totalnya 47. Ya, ini kalau tidak salah Imam Mujahid atau siapa gitu. Ya, dari tabi'in. Kalau 8 Pak enggak ada. Itu baru datang nanti Ibnu Taimiyah. Saya nggak tahu selain Ibnu Taimiyah adalah pokoknya, tapi sedikit yang 8 itu. Ya, nah seperti itu. Ini sebagai contoh. Nah di Indonesia teman-teman Salafi itu kan lebih cenderungnya 8. Ya kita hormati. Ya, itu pendapat lo ya. Jangan disalahkan juga kan itu pendapat ulama. Dia mengikuti ulama juga. Ibnu Taimiyah itu ulama hebat, top, luar biasa kecerdasannya. Hebat luar biasa. Mujtahid. Mujtahid itu udah salah nggak salah benar ya gitu lah di hadapan Allah ya. Salah dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala begitu. Diikuti nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak mengikuti mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad 20 sebenarnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu 20 rakaat. Ini contoh saja Pak ya. Jadi gitu. Jadi kalau di Indonesia ini ada ustadz-ustadz yang cenderungnya ke Salafi itu biasanya mazhabnya Hambali lah biasanya umumnya, tapi kadang-kadang ada mazhab Hambali yang tidak diikuti. Nah kita orang Indonesia umumnya, Indonesia dimanapun itu mengikuti mazhabnya Syafi'i. Siapa mazhab Syafi'i yang disebutkan di sini? Al-Imamul A'zam, imam yang agung, al-mujtahid, seorang mujtahid, Nasirus sunnati wad din, Nasirus sunnati wad din. Ini gelar Imam Syafi'i dulu ketika beliau masih hidup, beliau digelari Nasirus sunnah. Nasir itu artinya penolong. Kenapa beliau disebut penolong? Karena dulu beliau itu ketika di Irak, beliau belajar pertama itu kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ketika usia 9-10 tahun belajar kepada Imam Malik, menghafal kitab hadis Muwatta ya dalam waktu singkat sampai menjadi ulama besar. Ketika Imam Malik meninggal, beliau itu pindah ke Irak belajar sama ulama Irak. Ulama Irak itu umumnya mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kecenderungan kepada Ro'i, logikanya kuat gitu, pakai sunnahnya sedikit. Makanya ketika di Irak beliau itu mengeluarkan sunnah hadis di sini dalil. Akhirnya di Irak beliau dikenal dengan pendukung sunnah, Nasirus sunnah itu. Ya, ini gelar beliau ketika beliau ada di Irak. Nasirus sunnati wad din. Ya, Abu Abdillah ini nama beliau. Jadi Imam Syafi'i kunyah itu biasa kita sebut yang Abu Sapa gitu, itu namanya kunyah. Dan itu sunnah ya, Rasulullah punya kunyah namanya Abu Qasim ya. Terserah apa saja, banyak ulama macam-macam. Kalau kita nggak punya anak boleh nggak boleh ya, seperti Sayyidatuna Aisyah itu dia punya kunyah juga Ummu Abdillah ya, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal Aisyah nggak punya anak ya, Aisyah nggak punya anak tapi punya gelar Abu Ummu itu bagus ya. Tapi ya jangan kita pelintir, mohon maaf kadang-kadang ya, sekarang ini kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang radikal teroris ketangkep namanya abu-abu gitu kan ya, pakai abu apa, akhirnya jadi kecenderungan kita itu kalau udah abu itu takutnya aneh-aneh kan gitu. Padahal itu sunnah kalau kita mau pakai nggak apa-apa ya. Abu Abdillah Muhammad, beliau namanya Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, bapaknya Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah ini kakeknya keberapa ini? Idris ya, Muhammad, Abbas ya, Abbas itu kakek pertama, Utsman kedua, Syafi'
kakek ketiga. Itulah yang kemudian menjadi nama keluarganya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu nisbatnya kepada kakeknya yang ketiga yang namanya Syafi'. Maka beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Nah, nasabnya Imam Syafi'i ini ketemu dengan nasabnya Nabi. Jadi Nabi ini Imam Syafi'i ini Quraisy, orang Quraisy, ketemu di kakek Nabi yang nomor 5 atau 6 gitu kira-kira. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Abdul Muttalib kakek pertama ya, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, ketemunya di Abdi Manaf ini, Abdi Manaf bin Qusay, Abdi Manaf. Nah, kalau Imam Syafi'i ketemunya bagaimana nasab beliau? Ini ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi', atasnya lagi bin Sa'ib bin As-Sa'ib, ya. Kemudian bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Saya ulangi lagi ya. Kalau Imam Syafi'i ya, Muhammad bin Idris bin bin Utsman bin Abbas bin Utsman bin Syafi', ini ya. Bin Syafi', kemudian atasnya bin Sa'ib As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin atasnya lagi Hashim bin Muttalib. Nah, Muttalib ini punya ayah namanya Abdi Manaf, itu yang ketemu dengan Nabi di sini. Jadi kalau kakek berarti kakek yang ke Imam Syafi'i ini berarti kakek yang ke-9, ya. Kakek Nabi yang ke-9 Abdi Manaf. Kalau Nabi kakeknya yang ke-4 atau ke-5 tadi ya, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi, ketiga Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini Quraisy, ketemunya di Abdi Manaf. Ya. Nah, itulah yang Nabi pernah mengisyaratkan nanti akan ada, ya, alimun Quraisyun yamlaul arda ilman. Nanti akan ada seorang alim marganya Quraisy yamlaul arda, memenuhi dunia ini ilman, dengan ilmu. Kata para ulama, itulah Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya itulah salah satu kebanggaan kita ngikuti Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini mungkin bisa dikatakan satu-satunya imam yang diceritakan oleh Nabi lah, kira-kira begitu. Enggak, Imam Syafi'i tuh, ya, saking barokahnya beliau. Wulida bi Gaza, beliau lahirkan di Gaza, Gaza Palestina, ya. Mudah-mudahan Allah membebaskan Gaza ya dari Israel. Sanata khamsina wa mi'ah, sanata tahun khamsin 50 wa mi'ah 150. Jadi Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Sekarang 1444. Jadi sudah hampir 1200 tahun yang lalu. Di tahun itu, di tahun wafatnya Imam Syafi'i, di tahun lahirnya Imam Syafi'i tahun 150, di tahun itu pula lah Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Abu Hanifah imam yang pertama ya kalau dalam 4 mazhab ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini lahirnya 80 Hijriah, wafatnya 150. Di tahun 150 Imam Abu Hanifah meninggal, dilahirkan imam yang baru yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Wa mata, dan beliau wafat, rahmatullahi taala alaih, rahmatullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, waridwanu, dan mudah-mudahan Allah meridainya, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, di Misra, di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu lahirnya di Palestina, masa kecilnya di Mekah, masa beliau mulai belajarnya di Madinah di Imam Malik, kemudian di Irak belajar juga, sempat kerja di Yaman, ya, sempat jadi ulama dakwah di Yaman, dan pada akhirnya wafatnya di Mesir. Wafatnya di Mesir. Di sampai sekarang kuburannya ada kuburan Masjid Imam Syafi'i. Jadi kuburan beliau itu di samping masjid, ya. Tapi sekarang sudah jadi satu. Ya, di masjid namanya sekarang Masjid Imam Syafi'i. Di situ juga ada ulama-ulama besar mazhab Syafi'i dikubur dekat-dekat dengan Imam Syafi'i. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ziarah ya
ke Makkah Madinah dan bisa berziarah ke Imam Syafi'i di Mesir. Amin. Kumpulkan duit dari sekarang, Pak. Luar biasa kalau ke Mesir itu banyak sekali ulama besar, banyak luar biasa. Ulama-ulama yang kalau kita orang pesantren ngaji-ngaji kitab itu pasti sebutkanlah apa Imam Ibnu Athaillah Sakandari di Mesir, ya. Ulama-ulama besar banyak di Mesir. Ya, wafatnya, tinggalnya dan wafatnya di Mesir. Ya, di Misra, wafat di Mesir. Salkha Rajabin. Salkha itu lewat ya atau pada ujung-ujung Rajab. Sanata tahun arba'in wa mi'atain, tahun 4 dan 200, maksudnya 204. Jadi wafatnya 204 Hijriah. Jadi lahirnya 150, wafatnya 204. Berarti usia beliau wafat itu kira-kira 254 tahun. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wan nihayatu mutaqariban wa kadzal ikhtisar wal ijaz wa minha annahu yaqrubu 'ala al muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yusahhilu 'ala al mubtadi'i hifdhuhu ay istihdharuhu ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqhi. Wa wasafa, dan menyifati, menerangkan ya, menjelaskan. Wasafa menyifati maksudnya menjelaskan. Al musannifu, sang musannif, sang penulis, maksudnya penulis mukhtasar, kitab yang yang singkat itu matan Abi Syuja ya. Musannif di sini adalah Imam Abi Syuja tadi, Abu Syuja Al-Asfahani. Mukhtasarahu, kitab mukhtasarnya itu yaitu matan Abi Syuja atau disebut dengan matan Takrib, bi ausafin, dengan beberapa sifat, dengan beberapa penjelasan ya, istilahnya menyifatinya dengan beberapa sifat, dengan beberapa kriteria. Minha, diantaranya annahu, bahwa ia, maksudnya kitab mukhtasar itu matan Abi Syuja, fi ghayatil ikhtisari, fi ghayatil ikhtisari, fi ghayah itu ujung, maksudnya akhir. Al ikhtisar singkat, maksudnya di ujung singkat, maksudnya benar-benar singkat. Nah itu maksudnya fi ghayatil ikhtisar, artinya benar-benar singkat. Wa nihayatil ijaz, nihayah juga, nihayah kan akhir ya, ujung juga maknanya sama dengan ghayah. Ijaz singkat, ringkas ya. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Makanya di sini disebutkan, jadi maknanya hampir sama. Ghayatil ikhtisar dengan nihayatil ijaz itu maknanya kurang lebih sama. Makanya di sini disebutkan ya kalimat penjelasnya, wal ghayatu wan nihayatu, kata ghayah dan kata nihayah mutaqariban, berdekatan, maksudnya maknanya dekat, sama-sama ujung. Ghayah itu tujuan akhir, nihayah akhir ya. Mutaqariban, dekat, maknanya dekat. Wa kadzal ikhtisar wal ijaz, begitu juga kata ikhtisar dan kata ijaz itu maknanya berdekatan, maksudnya sama-sama ringkas. Ikhtisar artinya ringkas, ijaz juga artinya ringkas ya, ringkas dan singkat. Nah mungkin kita seperti itulah kira-kira. Wa minha, dan diantaranya, maksud diantara sifat-sifat dari kitab matan Abi Syuja tadi ya, selain sangat singkat dan sangat ringkas, apa salah satu sifatnya yang lain? Annahu, bahwa kitab itu yaqrubu 'alal muta'allimi, yaqrubu dekat, qaruba yaqrubu dekat, 'alal muta'allimi bagi seorang yang muta'allim, bagi seorang pelajar, li furu'il fiqhi ya, belajar furu' fikih, cabang-cabang fikih, maksudnya belajar ilmu fikih. Ilmu fikih disebut juga dengan ilmu furu' syariah ya, ilmu-ilmu cabang, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amal-amal kita sehari-hari. Yaqrubu, saya ulangi lagi, yaqrubu 'alal muta'allim, yang dekat bagi seorang pembelajar, santri lah kayak kita, li furu'il fiqhi, yang belajar fikih, darsuhu,
dekat untuk darsuhu di belajarnya, maksudnya gampang ya, dekat bagi orang muta'alim, bagi pelajar itu darsuhu mempelajarinya, maksudnya gampang mempelajarinya. Wa yusahhilu dan memudahkan alal mubtadi'i untuk murid-murid yang awal-awal. Mubtadi itu murid-murid yang baru belajar fikih ya, hifdzuhu menghafalnya, karena saking singkatnya jadi gampang dihafal ya, karena nggak banyak. Ai maksudnya istihdharuhu menghadirkannya. Ini penjelasan untuk kata hifdzuhu yang artinya menghafal tadi. Apa maksud menghafal atau hifdzuhu? Ai maksudnya istihdharuhu menghadirkannya ala dhahri qalbin di luar qalb hati, maksudnya bahasa kita di luar kepala ya. Kalau bahasa Arabnya di luar hati, di luar jantung, maksudnya di luar kepala. Liman bagi siapa yarghabu fi ingin hifzi menghafal mukhtasarin kitab yang singkat, mukhtasar fil fiqhi dalam fikih. Jadi intinya adalah bahwa pengarang kitab ini Al-Imam Abi Syuja' Al-Asfahani, beliau itu diminta untuk menulis kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang singkat, yang ringkas supaya mudah dipelajari dan mudah dihafal. Itu intinya kira-kira seperti itu. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an ukthira fihi ay al-mukhtasari minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyah wa min hasri ay dhabti al-khisalil wajibati wal mandubati wa ghairihima fa ajabtuhu ila su'alihi fi dhalika taliban lithawabi minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari wa fit tawfiqi lis-sawabi wa huwa diddul khata'i innahu ta'ala ala ma yasha'u yurid qadir ay qadir wa bi'ibadihi latifun khabir bi ahwali ibadihi ya. Wasa'alani sa'ala dan telah memintaku, sa'alani memintaku ya. Jadi seperti Risalah Mu'awanah juga ada yang minta untuk menulis juga, ternyata Fathul Qarib ini ada yang meminta beliau pengarang untuk menulisnya. Wasa'alani dan telah memintaku aidan juga. Siapa yang memintanya? Ba'dul asdiqai, ba'du sebagian asdiqai, teman-temanku, teman-teman pengarang kitab ini. Maksudnya muridnya ini. Ini ketawaduan ulama, murid-muridnya disebut temannya sendiri. An ukthira dan telah memintaku beberapa teman an ukthira untuk memperbanyak ya, aktsara yukthiru ya, memperbanyak fihi di dalamnya, maksudnya di dalam kitab itu, dalam kitab Mukhtasar Abu Syuja' ini, ai al-mukhtasari, dan kitab mukhtasar ini, minat taksimat dari pembagian-pembagian, lil ahkamil fiqhiyah dari hukum-hukum fikih. Maksudnya dibanyakin pembagiannya, apa istilahnya, misalnya masalah apa, masalah air dibagi menjadi berapa, itu nanti kan ada gitu ya. Nanti air yang seperti ini dibagi menjadi berapa, jadi istilahnya dibuat pembagian-pembagian supaya jelas. Taksimatil ahkam al-fiqhiyah, pembagian-pembagian untuk hukum-hukum fikih. Wa min hasri, dan untuk hasri membatasi, ay dhabti ya, membatasi, mencermati, al-khisali sifat-sifat atau bagian-bagian, al-wajibati yang wajib, wal mandubati dan yang mandub, wa ghairihima dan yang lainnya. Maksudnya ditegaskan yang wajib mana. Makanya nanti ada kewajiban wudu apa, furudul wudu maksudnya ya. Ada mandubatul atau sunan-sunan wudu apa gitu. Ada makruh wudu apa. Nah, itu nanti maksudnya dijelaskan hukum-hukum tersebut.
Fa'ajabtuhu ila su'al, fa'ajabtuhu maka aku menjawabnya, memenuhinya, ila su'alihi kepada permintaannya, fi dzalika pada hal tersebut, ya sesuai yang tersebut tadi. Taliban dengan mengharap, taliban permohonan, ya dengan memohon, litsawabi untuk mendapatkan pahala, minallahi dari Allah, jazaan sebagai balasan, ala tasnif atas tulisan penulisan, hadzal mukhtasar, mukhtasar atau kitab singkat ini, raghiban ilallah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, fil i'anah untuk mendapatkan bantuan, min fadlihi dari karunia-Nya, ala tamami untuk merampungkan, menyempurnakan, hadzal mukhtasar, kitab mukhtasar atau kitab singkat ini, wa fit taufiqi dan untuk mendapatkan kemudahan, lis sawabi dari kebenaran, kemudahan untuk ditunjukkan kepada kebenaran, ya. Wa huwa diddul khata, shawab itu wa huwa diddul khata, lawan, did itu lawan, al khata salah, ya. Innahu ta'ala, sesungguhnya ia, sesungguhnya Allah ta'ala, ala ma yasha, atas segala sesuatu, yurid berkehendak, qadirun ay qadir memiliki kuasa, berkehendak dan berkuasa, wa bi'ibadihi dan terhadap hamba-hambanya, latifun ya lembut, maksudnya maha mengetahui, khabirun ya maha mengetahui, bi ahwali ibadihi tentang keadaan hambanya, ya. Kita lengkapi ini. Wal awwalu yang pertama, wal awal yang pertamanya maksudnya kata latif, yang terakhir kan ada latiful khabir, ya. Wal awwalu kata yang pertama, muktabasun dinukil atau dikutip, ya. Iktabasa yaqtabisu, iktibas kutipan, ya. Wal awwalu muktabasun dikutip, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, Allahu latifun bi'ibadihi, Allah maha lembut kepada hambanya. Wathani dan kata yang kedua yaitu kata khabir, min qaulihi dikutip juga dari firman Allah ta'ala, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha hakim bijaksana, khabir maha mengetahui. Wal latifu wal khabiru, ya dua kata ini latif dan khabir, ismani adalah dua nama, min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala, maksudnya bagian dari asmaul husna, baik latif maupun khabir. Wa ma'nal awwali, makna dari kata yang pertama yaitu yang apa? Latif. Apa makna latif? Al-alim, yang maha mengetahui. Bidaqa'iqil umur, daqa'iq jamak dari apa namanya? Daqiq, daqiqah, daqa'iq. Daqiqah itu artinya yang kecil-kecil, yang detail. Bidaqa'iqil umur, dengan perkara-perkara yang kecil mendetail. Wa mushkilatihi, dan problematikanya, dan problem-problem yang ada, istilahnya hal-hal kecil yang tersimpan di dalamnya yang susah-susah. Wa yutlaqu aidan, dan disebut juga atau juga kadang-kadang dipakai, ya kata latif itu bimakna dengan arti rafiq. Rafiq itu yang maha lembut, tadi saya katakan rafiq yang lembut, yang baik, bihim kepada mereka, maksudnya kepada hambanya. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala itu alimun maha mengetahui, bi'ibadihi tentang hamba-hambanya, wa bimawadhi'i dan tentang tempat-tempat hawaijihim hajat mereka. Mawadhi' jamak dari maudhi', yang ada tempat atau maksudnya keadaan, ya. Hawaijihim jamak dari hajah, ya. Hawaij artinya hajat mereka. Rafiqun bihim, maha lembut kepada mereka hamba-hambanya itu. Wa ma'na tsani, dan makna kata yang kedua yaitu kata al-khabir. Apa arti khabir? Qarib min makna al-awwal. Qarib dekat dengan makna yang pertama, yaitu makna
kata al-latif. Jadi khabir dan latif itu maknanya berdekatan. Apa? Wa yuqalu dikatakan khabartu syai'a ukhbiruhu. Khabartu syai'a ukhbiruhu. Khabartu, aku memberi kabar, asyai'a tentang sesuatu adalah ukhbiru, aku memberitahukannya. Fa ana bihi khabir, maka aku dengan sesuatu itu khabir, tahu. Ai maksudnya alim, tahu. Ya, jadi khabir dan alim itu maknanya sama. Qala al-musannifuna, baru ini kita masuk ke dalam pembahasan kitabnya ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, di sini Kitabu Ahkamit Thaharah, baru masuk Thahar. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapatkan ridha. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan balasan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqan ba'dahu tafarraqan ma'suma, taj'al fina syarran mahruma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fil hadirin was-sa'ina fi wal muhsinina ilaihi arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maradan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah wa anta fiha ridha ila qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an واحفظنا من المعاصي والآثام واختم لنا بخير الختام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak-bapak, insyaallah kita ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua, memberikan kemudahan kita untuk ibadah di bulan Ramadan, dijauhkan dari segala macam maksiat, dan insyaallah kita bisa mengakhiri Ramadan dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.